Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi abdah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah muslimin muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini yang semoga diberkahi olehnya. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema as-sakha. Para jamaah sekalian, apakah para jamaah mengetahui apa makna as-sakha? As-sakha'u yaitu salah satu akhlak mulia dalam tuntunan Islam, yang artinya adalah dermawan, murah tangan atau murah hati. Dan lawan katanya adalah as-sukhu atau al-bukhl, yaitu kikir, pelit, pedit. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sakha'u syajaratun fil jannah, faman kana sakhiyan akhadha bi ghusnin minha, falam yatrukhu al-ghusnu hatta yudkhilahu al-jannah. Wasyuhu syajaratun fin nar, faman kana syahihan akhadha bi ghusnin minha, falam yatrukhu al-ghusnu hatta yudkhilahu an-nar. Rawahul Baihaqi. Kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga. Barang siapa yang berkarakter dermawan, maka memperoleh cabangnya, lalu ia tidak akan melepaskan cabang itu sebelum dimasukkannya ke dalam surga. Sedangkan kekikiran itu adalah sebuah pohon di neraka. Maka barang siapa yang bersifat kikir, maka memperoleh cabangnya, lalu ia tidak akan melepaskan cabang itu sebelum dimasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman nomor 309. Dari penjelasan para ulama tentang kedermawanan, disebutkan bahwa kedermawanan merupakan akhlak mulia yang mengandung unsur pemberian dari yang dimiliki, kemudahan dalam memberikan sesuatu tanpa pamrih, tanpa pemborosan, tanpa harus diminta kepada yang memerlukannya. Seperti sabda Rasulullah SAW, maafkanlah kesalahan orang yang murah hati atau dermawan. Sesungguhnya Allah menuntun tangannya jika dia terpeleset atau jatuh. Seorang pemurah hati dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada manusia, dan dekat kepada surga. Seseorang yang bodoh tapi murah hati lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang yang alim akan tetapi ia kikir. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh sebab itu, as-sakha atau kedermawanan sebagai salah satu akhlak yang agung dalam tuntunan Islam yang berkaitan dengan ibadah sosial perlu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengesampingkan ibadah individual yang wajib tentunya. Kita mulai dari diri kita sendiri, sebagaimana diteladankan oleh Nabi kita
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya bisa memberikan penjelasan tentang contoh-contoh akhlak yang mulia, akan tetapi dirinya sendiri bisa menjadi teladan bagi umat manusia. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, memperuntukkan agama ini bagi zatnya sendiri, dan tidak patut bagi agama kalian selain kedermawanan dan akhlak mulia. Maka hiasilah agama kalian dengan keduanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis di atas, yaitu dalam Quran surah Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam surah yang lain, yaitu surah Al-Ma'arij, yang artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup pembacaan hadis ini, marilah kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita semua. Bidayatan bi qiraati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak dan ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abror, dan umat muslimin dan muslimat. Semoga diampuni dosa-dosanya, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik disengaja maupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Semoga diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar bisa berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Semoga diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Dan semoga diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana la tada'lana dzamban illa ghafartah, wala dainan illa qadaitah, wala hamman illa farrajtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sirara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembacaan hadis dari kami. Jika terdapat kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.